Selamat siang semuanya. Ini walaupun agak-agak lemes ya, karena memang sekarang sudah jamnya makan siang, tapi nggak apa-apa. Semoga tetap semangat untuk menyaksikan sesi ini, karena ini sebenarnya sesi yang sangat penting, karena sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ya. Judulnya aja udah keren banget tuh, Augmented Leadership, Prinsip Kepemimpinan Lembaga Pemerintahan di Era Kecerdasan Buatan. Mungkin orang-orang mikir kayak lembaga kepemerintahan itu ngapain sih harus ngurusin AI juga gitu, apa relevansinya? Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kepemimpinan di era AI ini mampu mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan bermakna bagi organisasi. Dan juga kita kalau misalnya ngomongin augmented leadership nggak ada panduannya pasti susah dan repot. Makanya kita juga akan ada soft launching dari buku Augmented Leadership, Seni Kepemimpinan Lembaga Pemerintahan di Era Kecerdasan Buatan. Nah, yang penasaran bukunya itu nanti akan seperti apa, mungkin kita akan bisa lihat video berikut ini. Silakan. Oke, jadi dari video singkat barusan mungkin sudah kebayang ya di benak para marketer sekalian di sini kira-kira gimana konsep augmented leadership ini menjadi semakin relevan di tengah perkembangan kecerdasan buatan yang bergerak begitu cepat saat ini. Jadi penting kalau misalnya kita bisa tahu bagaimana integrasi antara teknologi dengan peran manusia gitu ya untuk membentuk kepemimpinan yang pastinya adaptif, kolaboratif dan mampu menjawab berbagai tantangan di era AI. Dan nggak lengkap kalau misalnya kita mau ngomongin buku tapi nggak ada penulisnya. Makanya kita akan coba panggil kedua narasumber kita kali ini yang merupakan penulis bukunya secara langsung ya nantinya. Kita mungkin panggil pertama-tama saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik, DA selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara. Silakan maju ke atas panggung kepada Bapak Muhammad Taufik. Ya, lagi asik ngobrol nggak apa-apa. Nanti Pak Hermawan akan ngajak ngobrol setelah ini. Silakan Pak. Aman ya naiknya. Silakan duduk terlebih dahulu Pak di kursinya. Kemudian yang kedua saya akan memanggil Bapak Ardi Ridwan Syah selaku Dean of Marvelous Institute. Silakan. Tepuk tangannya mana dong buat pembicara yang keren-keren ini. Silakan Mas Ardi duduk di kursinya ya. Oke. Mungkin sebagai pembukanya, kita akan coba mendengarkan terlebih dahulu kira-kira seperti apa perspektif dari sektor pemerintahan terkait kepemimpinan di era kecerdasan buatan. Oleh karena itu saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Taufik untuk menyampaikan pemaparan. Silakan Pak, sambil berdiri atau duduk boleh. Ini klikernya. Klikernya, emang bentuk klikernya agak menarik ya Pak? Enggak, buat ngeklik next slide-nya, ya. Emang ada unik klikernya atau mau diklikin aja nanti? Iya, iya. Boleh. Maaf ini tangannya lagi Ya, libur udah dulu. selesai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati Pak Hermawan, guru saya dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih, ini luar biasa suasananya, nge-mall sambil belajar kita, sambil sharing ya. Jadi ini yang keistimewaan yang kedua ini Mbak. Jadi kita ngomongin tentang birokrasi, tentang ASN ya di mall itu ya. Biasanya itu di tempat rapat-rapat ya pemerintah ya. Karena mengapa? Karena yang dilakukan pemerintah ini dampaknya banyak untuk masyarakat. Jadi yang tadi sampaikan terkait dengan kepemimpinan sektor publik
ya, Ya. dalam era AI. Kita bicara tentang banyak AI. Ini yang seringkali kemudian kita sering salah kemudian AI itu urusannya itu teknologi, transformasi teknologi. Oh ternyata enggak gitu. Nah nanti Ya. kita akan sampaikan, nah, lanjut. Ini yang kita lakukan untuk lakukan survei-survei ini ya dengan itu survei cukup luas kita lakukan seluruh Indonesia. Lanjut, next saja, next. Ya. Nah ini yang menarik kita menyimak bagaimana potretnya ya kepemimpinan sektor publik yang mereka menggunakan AI ini sudah banyak. Nah ini Ya. yang kita akan bahas nanti secara lebih detail ya. Jadi sudah banyak, tetapi kalau kita lihat potretnya di sini ada banyakan ini yang mengetahui ini komposisinya adalah dari Gen Z ya, dari Gen Z. Kemudian ada milenial, ada Gen X ini ya lebih sedikit. Ya ini berkorelasi dengan apa yang sering kita sebut dengan digital native ya. Kalau yang Gen X itu kan digital nomadnya, kita lagi belajar. Tapi yang menarik adalah sebenarnya justru yang kalau kita ngelihat mereka yang posisi Gen X dan mereka posisinya menduduki pada posisi-posisi yang tinggi. Jadi mungkin untuk share ke kawan-kawan, bagaimana sih kalau pimpinan di pemerintahan itu ada namanya jabatan eselon 1 untuk Ya, dirjen betul. ya, sekjen, jabatan eselon 2 itu kan ada direktur, ya ada kepala pusat, ya kepala dinas di kabupaten kota, ya di provinsi itu Ya. eselon 2-nya. Oke. Eselon 3 ya ini kabak, kepala bidang ya, kemudian ada eselon 4. Eselon 4 itu kepala seksi dan seterusnya. Nah, istilahnya tadi kalau kepala yang dirjen itu JPT Madya, makanya ada JPT Madya mana? Nah ini, Ya, yang sebelah kanan. kiri ini ya. Dan JPT Madya ini. Ya. Jadi JPT Madya ini yang paling tinggi posisinya, kayak dirjen ya, deputi ya. JPT Pratama tadi yang saya sampaikan ada direktur, ada kepala pusat, kepala dinas, jabatan administrator tadi yang kepala bidang, ya, jabatan pengawas itu kepala seksi, ya. Nah ini orang-orang yang sangat penting dalam mengambil keputusan. Mengapa kita coba ekspos ini? Karena bagaimana mereka ini kemampuan menggunakan AI, ya AI ini karena sekarang kita bicara tentang sebagai sebuah game changer ya, mengubah cara kerja kita dan sebagainya. Nah, bergantung pemanfaatannya pada orang-orang ini yang punya kewenangan, punya kekuasaan ini. Yang menggerakkan bagaimana kebijakan di Indonesia, pelayanan publik di Indonesia gitu ya. Nah, ternyata kalau kita melihat ya, dari potret ini jabatan pimpinan tinggi, namanya jabatan pimpinan tinggi yang di eselon 1, eselon 2 ini. Mereka ini anehnya mereka lebih paham, lebih sangat mengetahui, lebih akrab dengan AI dibanding dengan jabatan-jabatan yang di bawah. Ini yang menarik. Ya, apa yang menarik di sisi Simak? Artinya bahwa pimpinan-pimpinan tinggi ini terekspos dengan tantangan mengambil keputusan-keputusan yang cepat dan sering kali di luar pengetahuan yang ada. Sehingga ketergantungan dengan AI ini sangat besar. Yang perlu kita kritisi bagaimana ketergantungannya tadi, untuk apa tadi. Nah nanti akan kita lihat ya, lanjut. Nah jadi ini dia, ketergantungan ini justru menimbulkan ketakutan, ada resistensi juga di antara para ASN, pimpinan-pimpinan tadi, mengenai pemanfaatan AI. AI ini takutnya tergantung terhadap AI. Kenapa takut tergantung? Karena nanti AI itu menggantikan manusia. Nah, nanti AI ini menghilangkan namanya human judgment-nya. Nah ini dia, ini yang satu tantangan cara pandang di dalam birokrasi yang melihat bahwa AI ini bukan kemudian sebagai alat bantu tapi mereka bergantung, tapi kemudian juga takut. Kayak istilahnya lagu itu Betaria Sonata itu, benci tapi rindu, ya kan. Jadi Aduh. dia itu mencintai tapi takut ya. Nah, takut apa? Takut nanti akan
kemudian menggantikan terutama dari human judgment ya. Nah kemudian kalau kita melihat yang lain masalah apa yang ditakutkan oleh para pimpinan yaitu keamanan data, etika, ini 3 hal yang paling banyak ya. Ini yang paling banyak dikhawatirkan ya. Lanjut. Nah kemudian kita bicara tentang apa yang menarik ya. Kalau para pimpinan-pimpinan tinggi di seluruh Indonesia, pimpinan birokrasi yang tertinggi di Indonesia sangat bergantung pada AI, ternyata pemanfaatannya adalah paling banyak mencari informasi. Ya, belum bagaimana yang level lebih advance, ya, berpikir kritis, kemudian bagaimana memprediksi, ya, dan sebagainya. Jadi masih mencari informasi, membuat presentasi, mengembangkan ide, ya 3 hal yang paling banyak adalah mencari informasi. Jadi belum bisa membedakan antara mesin pencari informasi dengan AI. Nah ini yang tadi menjadi sebuah tantangan. Kalau kita bicara 85% semua paham tentang AI, tapi ternyata pemanfaatannya baru cari informasi. Dan ini tentunya sangat penting. Seharusnya di level-level eselon paling tinggi tadi, pimpinan paling tinggi di birokrasi, bisa kemudian mampu membuat keputusan lebih baik dengan AI tadi. Kalau dimanfaatkan tadi tidak sekedar cari informasi, ya, tapi misalnya analisis risiko, memprediksi tren, kebutuhan, ya dan seterusnya. Ya, nah kemudian kita bicara tentang pemanfaatan tiap hari ini luar biasa. Waktu yang lihat yang di bawah ini. JPT Madya, pimpinan paling tingginya, eselon 1 dengan yang eselon 2 ini yang paling banyak. Ya, itu penggunaan harian. Ini seperti saya sendiri ya. Mau datang ke sini misalnya saya masih pakai AI juga ya. Nah, AI ini sifatnya membantu saya ngambil keputusan gitu ya. Untuk apa? Tidak hanya kemudian kita bicara tentang mencari informasi ya. Tapi kita mencari apa kemudian sekarang dengan hasil riset ini tindak lanjutnya apa ya, rekomendasi dan skenario ya yang harus dilakukan di birokrasi ini untuk saya menggunakan AI. Tapi artinya kita gambar ini adalah tiap hari sudah pakai AI, cuman masih mungkin gratisan ya. Lanjut. Nah ini dia, kemudian apa yang paling banyak digunakan AI ini di pelayanan publik, pengelolaan data informasi. Jadi kita bicara tentang prospek penerapan AI yang sekarang sedang dikembangkan. Dan ini sudah ada beberapa hal, misalnya kita menggunakan sekarang awal yang sudah dirintis misalnya pemanfaatan untuk nomor induk kepegawaian ya. Kita bisa kemudian melihat trennya. Terutama penggunaan AI yang paling masif adalah waktu COVID. COVID itu bisa dengan AI kita memprediksi ya bagaimana tren pergerakan dari manusia tadi sebarannya di zona-zona yang paling terpapar dengan virus. Nah, ini akan menjadi sebuah tren kemudian yang hari ini kita ada Indonesia Sehat dan ini menjadi tren sekarang ada pemanfaatan bansos terintegrasi dan seterusnya. Ini adalah pelayanan publik termasuk sebenarnya apa yang sudah dirintis oleh Google kemarin Waze segala macam untuk memprediksi tadi kemacetan dan seterusnya. Nah kemudian bagaimana tingkat keyakinannya? Nah ini dia. Jadi pertimbangannya banyak sekali untuk level eselon 1 tadi pertimbangan etik jadi etika di dalam pemanfaatan AI ini masih banyak kemudian menjadi membatasi, ada reserve jadi bagaimana pemanfaatan AI untuk eselon 1-nya. Ini beda dengan JPT Pratama. Artinya kita melihat ada pertimbangan yang lebih pragmatis pemanfaatan dari para JPT Pratama ketika menggunakan AI. Lanjut. Nah, jadi mungkin itu secara sekilas saja Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah kini kita melihat tren yang semakin positif di birokrasi. Pemanfaatan AI memang sangat terbatas ya untuk pencarian informasi dan seterusnya. Belum kemudian kita bicara hari ini adalah augmented leadership. Bagaimana AI tadi bisa kemudian memperkuat ya peran kepemimpinan
peran kepemimpinan. Dan ini yang nanti akan kita diskusikan. AI ini justru akan menghadirkan bagaimana wujudnya bukan pemimpin yang sekedar autopilot. Ya, dengan AI seolah-olah semua yang ambil keputusan AI. Ini tidak. Ya, tapi bagaimana AI membantu seorang pemimpin mengambil keputusan, membedakan mana hal yang sifatnya teknis yang bisa dilakukan oleh teknologi dan mana yang bisa kemudian yang human touch, human judgment yang betul-betul akan kemudian membutuhkan peran sosok leadership. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya pikir langkah yang Bapak sangat penting pemanfaatan AI memunculkan esensi dari leadership sendiri. Leadership adalah seorang yang kemudian dipercayai memimpin orang-orang lainnya. Ya, jadi ini bukan kemudian kita bicara tentang merubah konsep kepemimpinan dengan AI tadi, ya dia kemudian AI minded berarti semuanya kemudian bisa dilakukan secara autopilot, otomatisasi. Yang diotomatisasi itu prosesnya, ya. Tapi human touch-nya, ya dengan AI ini akan kita perkuat, ya dengan menciptakan tadi leadership, augmented leadership, yaitu para pemimpin yang bersentral justru pada manusia, yang lebih memanusiakan organisasi, yang lebih mampu kemudian unlocking potensi-potensi kemanusiaan penggerak dari organisasi tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sangat membuka wawasan sekali ya penjelasannya dari Bapak Taufik. Tapi mungkin untuk melengkapi penjelasan tadi, kita pasti penasaran juga nih kalau dari kacamatanya Mas Ardi sebagai seorang yang sangat-sangat akademis gitu ya. Kira-kira seperti apa gitu pemaparannya? Mungkin saya persilahkan kepada Mas Ardi untuk menceritakan bagaimana pandangannya terkait dengan augmented leadership ini. Silakan Mas Ardi. Terima kasih Mbak Melati. Izin Pak Kepala untuk sharing sedikit. Menyambung tadi hasil riset yang sudah diselenggarakan oleh LAN terkait Leadership Outlook 2025-2026 ya Pak Kepala. Nah tadi beliau sudah menyinggung satu hal yang menarik ya. Bahwa jangan sampai kemudian teknologi membuat pemimpin justru menjadi autopilot Pak. Malah melepas semua hal termasuk pengambilan keputusan penting ngikut teknologi secara penuh. Makanya Pak Hermawan sering mengutip nama generatif AI-nya Microsoft Pak, karena disebutnya co-pilot bukan autopilot. Kalau co-pilot kan berarti hanya pendamping gitu ya, yang kemudian kita sebagai leader tetap sebagai pilotnya. Nah tadi ada isu kedua yang menarik, juga terkait pembagian tugas antara leader dengan human. Nah ini mungkin nanti yang kami coba diskusikan di sesi kedua ini. Nah sebelum masuk ke situ teman-teman sekalian, ini saya mengutip satu riset jadul sekali, saya yakin adik-adik di sini belum lahir ya, tahun 1960-an, sekitar 1967. Bayangkan waktu itu belum ada sosmed, laptop juga mungkin belum ada, baru komputer frame yang masih sangat sederhana sekali. Nah waktu itu ada ilmuwan MIT yang dia sebenarnya tujuannya ingin membuktikan bahwa teknologi atau mesin itu tidak akan bisa menggantikan manusia dengan teknologi yang ada saat itu. Caranya bagaimana? Dia membuat program sederhana di komputer yang akan mengubah input kita yang dalam bentuk pernyataan menjadi pertanyaan. Jadi sesederhana itu. Misalnya saya ngetik di situ, saya sedang sedih. Maka dia akan sekedar membalik dan mengubah kalimat itu menjadi kalimat tanya. Kenapa kamu sedih gitu ya? Saya tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Ya, cuma begitu saja bisanya. Karena teknologi waktu itu memang sangat terbatas. Nah penelitinya ini hanya ingin membuktikan teknologi itu terbatas. Pasti manusia yang berinteraksi akan merasakan ada gap, ada kelemahan. Tetapi ternyata riset yang ada waktu itu dengan teknologi yang sangat terbatas itu menemukan temuan yang cukup mengagetkan. Karena responden-responden waktu itu justru kebablasan. Tanpa sadar kemudian curhat, cerita gitu ya, menganggap seolah-olah komputer itu bisa memahami masalah bahkan emosi dia. Bayangkan ini dengan teknologi yang sangat sederhana.
karena programnya waktu itu diberikan nama ELIZA, penelitian ini kemudian dikutip oleh IBM di tahun 2025 dan membuat istilah namanya ELIZA Effect. Jadi ELIZA Effect itu kondisi ketika kita sebagai manusia saking seringnya berinteraksi dengan teknologi, tanpa sadar kita juga menganggap teknologi ini punya emosi layaknya kita manusia. Jadi saking seringnya kita berinteraksi, merasa dia punya emosi, bisa sedih, bisa marah gitu ya. Makanya dalam salah satu temuan ya beberapa tahun yang lalu, katanya di Indonesia terutama, ada satu kata yang sia-sia, satu kata yang unfaedah yang paling sering kita gunakan saat prompting di generative AI, yaitu kata tolong. Ada yang kalau prompting ada kata tolong buatkan naskah pidato, tolong buatkan jawaban untuk ini. Padahal karena saking terbiasa kita orang Indonesia kan minta tolong atau minta bantuan itu nggak enak ya. Jadi kita menganggap si mesin ini juga punya emosi, jadi kita nyogok dia, meminta dengan kata tolong tadi. Padahal itu tanpa kata tolong pun ya akan mengerjakan juga. Buatkan ini, buatkan itu gitu ya. Tapi tanpa sadar kemudian kita memasukkan unsur kata-kata yang punya emosi. Nah ini yang disebut ELIZA Effect. Jadi ini kebalikan istilah halusinasi AI. Kan sering kita menganggap AI itu berhalusinasi ya. Nanya apa, dia jawab dengan confidence. Nah itu kalau di buku Marketing 7.0 dikatakan itu kelebihan sekaligus kekurangan generative AI. AI sebelum era Gen AI, kalau dia nggak tahu jawabannya ya dia yang bilang nggak tahu, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau generative AI dengan confidence, dengan PD, dia bisa ngasih jawaban yang meyakinkan padahal bisa jadi itu salah. Ini yang kemudian kita istilahkan dengan AI berhalusinasi. Nah, ELIZA Effect ini kebalikannya. Yang bisa berhalusinasi itu bukan hanya AI, tapi juga kita penggunanya, manusia. Nah, jadi tanpa sadar interaksi kita dengan AI membuat kita justru keluar emosi kita sebagai manusia. Nah, penelitian berikutnya, ini 2 tahun belakangan, ini mungkin melengkapi tadi yang disampaikan Pak Taufik juga, cuma memang ini di global dan lintas institusi, bukan hanya di lembaga pemerintahan. Saya kutip yang 2024 ya, tahun 2024 ketika orang ditanya, ini dipublikasikan di Harvard Business Review, kamu pakai AI untuk apa? Nomor 1 mirip sekali tadi dengan riset yang disampaikan Pak Kepala adalah mencari ide, mencari informasi, menghasilkan ide baru. Untuk naskah ini, naskah itu, paper dan sebagainya. Tetapi tahun kemarin 2025, penggunaan AI nomor 1 justru untuk terapi dan pertemanan. Jadi justru untuk sesuatu yang sangat emosional, sangat human, sangat manusiawi. Dan ini di temuan di Tempo juga di Indonesia, banyak yang kemudian, terutama teman-teman kalian ya, Gen Z ya, yang menggunakan AI sebagai pengganti psikolog atau psikiater. Jadi untuk mental health terapi itu dengan AI. Jadi AI kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang justru lebih emosional. Nah dari sini kemudian tadi menyambung isu yang disampaikan Pak Taufik, bahwa peran leader kemudian saat ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal berhadapan dengan tim, dengan manusia yang justru dengan adanya AI menjadi semakin emosional. Ini kalau istilah Pak Hermawan tahun 2024 beliau pernah menulis buku judulnya Marketing in Venus. Marketing di era Venus. Jadi kalau teman-teman ada buku tahun 90-an judulnya Laki-laki itu dari Mars, perempuan itu dari Venus. Laki-laki lebih rasional dalam mengambil keputusan secara umum ya. Perempuan dianggap sisi emosinya yang lebih dominan. Nah kurang lebih kita sekarang memasuki era Venus yang berikutnya. Nah ini tantangan juga bagi leader atau pemimpin. Nah di buku yang nanti rencananya akan ditulis bersama antara LAN dan Marquess Institute, dasar utamanya adalah model-model yang sudah dikembangkan oleh Pak Hermawan. Yang pertama adalah model ini, model entrepreneurial marketing. Jadi di model ini sebenarnya sudah menjelaskan pembagian tugas, tanda kutip ya, antara human dengan teknologi. Karena itu sebenarnya mungkin pertanyaan terbesar sekarang ya, baik di dalam kepemimpinan ataupun konsep yang lain. Oke, semuanya setuju bahwa
manusia yang menggunakan teknologi akan menggantikan manusia yang tidak pakai AI atau tidak pakai teknologi. Semua sepakat saya kira itu. Tapi pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana pembagian tugasnya? Kapan pakai AI, kapan pakai teknologi? Nah, buku ini harapannya menjawab pertanyaan itu terutama untuk sektor publik. Model pertama yang menjadi acuan adalah model entrepreneur marketing. Di sini Pak Herman selalu sampaikan bahwa yang area yang atas, creativity, innovation, entrepreneurship, leadership, ini domain utama dari manusia. Entrepreneurship, keberanian mengambil resiko, melihat peluang, itu ya manusia. Yang paling dominan, peran manusia ada di situ. Sementara yang di bawah, peningkatan produktivitas, improvement profesionalisme dan manajemen, ini lebih yang dominan adalah teknologi. Jadi dari sini kemudian nanti kita bisa lihat kapan manusia itu berperan lebih dominan, kapan teknologi yang bisa berperan lebih dominan. Karena tadi tidak semuanya bisa digantikan dengan teknologi, tetapi juga jangan sampai kita justru meninggalkan AI karena takut tidak otentik, takut tidak bisa keluar dengan ide sendiri dan sebagainya. Jadi ini model yang pertama. Model yang kedua, ini buku lanjutannya, Reimagining Operational Excellence, bahwa untuk bisa, terutama ini kalau di pemerintahan ya, Pak Taufik, isu efisiensi dan sebagainya, ini menjadi relevan. Nah di sini, di buku ini dibahas ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan operational excellence, yaitu quality, harus bagaimana mempertahankan kualitas, tapi juga menjaga efisiensi biaya, cost. Jangan sampai kualitasnya tinggi tapi biayanya juga tinggi. Pasti tidak akan bisa optimal, artinya tidak optimal secara operasional excellent. Tapi juga jangan lupa delivery harus on time, tepat waktu, kualitas bagus, biaya efisien tapi lama. Maka tidak excellent juga. Tapi jangan lupa ada service, sentuhan layanan yang bisa membuat proses ini ada nilai tambah yang lebih. Nah dari 2 model ini kemudian muncul 8 prinsip augmented leadership. Jadi ini nanti yang akan muncul di dalam buku augmented leadership. Kebetulan pas dengan nomornya Pak Prabowo ya, Pak Kepala. Jadi cocok dengan kode beliau. Prinsip 1, prinsip 4 sebenarnya dari model entrepreneurial marketing tadi. Prinsip 1 menggabungkan antara kreativitas dengan produktivitas. Bagaimana berpikir kreatif, bertindak produktif misalnya. Jadi bagaimana berpikir kreatif tentu tetap manusia, kita yang harus lebih dominan. Tapi untuk meningkatkan produktivitas, di situ mesin sangat dominan. Prinsip kedua menggabungkan antara inovasi, lompatan-lompatan besar dengan improvement perbaikan kecil. Prinsip ketiga entrepreneurship dengan profesionalisme. Prinsip keempat bicara tentang leadership dengan manajemen. Leadership tetap harus human yang lebih berperan. Bicara visi, bicara objektif tujuan, tetapi menerapkan dengan sistem yang konsisten itulah peran manajer. Sementara prinsip 5, 6, 7, 8 ini bicara tentang QCDS tadi. Prinsip 5 meningkatkan quality, prinsip 6 tentang cost, efisiensi, prinsip 7 tentang delivery, dan prinsip 8 tentang service atau layanan. Jadi ini spoiler dari buku yang nanti akan ditulis bersama antara LAN dengan Mapros Institute. Mungkin itu Mbak Mel sedikit pengantar ya, mungkin nanti diskusi dengan rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih Mas Hardi. Jadi kalau ngelihat dari 8 prinsip augmented leadership ini, pastinya kita penasaran dong ya melihat seberapa detail sih nanti yang akan disampaikan di bukunya gitu ya. Mungkin ada contoh-contoh nanti yang akan dibawakan atau dimasukkan gitu sehingga kita juga bisa menerapkan di organisasi atau tempat kerja kita masing-masing gitu ya. Nah, cuman aku penasaran nih, sebenarnya ada banyak pertanyaan yang ada di kepala, semoga waktunya cukup juga ya. Jadi tadi kan sempat di awal juga Pak Taufik sempat mention bahwa memang saat ini AI itu masih lebih banyak digunakan untuk mencari informasi. Itu banyak hal seperti decision making untuk hal yang kritis dan lain-lain itu masih belum terlalu diutilize gitu AI-nya. Nah menurut Bapak sendiri, nanti Mas Ardi juga bisa nambahin juga ya kalau misalnya ada insight juga. Sebenarnya yang menjadi permasalahan itu apa sih Pak sehingga saat ini utilisasi AI itu belum bisa strategik gitu. Apakah karena memang saat ini orang mempergunakan AI itu ya autopilot juga gitu. Yang penting mungkin ini adalah Google versi baru,
jadi kita prom aja cari apa yang mau kita tahu, atau sebenarnya memang untuk bisa utilisasi AI itu pun kita harus dibekali juga gitu. Mungkin harus di training dulu kah, atau harus ada hal-hal yang khusus gitu supaya kita memang bisa tahu gimana caranya berpikir kritis memanfaatkan AI. Baik, jadi ini sebuah tantangan ya di birokrasi. Stigmatisasi di birokrasi ini kan birokrasi itu identik dengan lambat, Ya, tidak betul. peka, pelayanannya Ya. nggak bagus, Iya. ya kan, Betul. mahal, boros, ya dan sebagainya. Ini kan selalu ini apa sih yang terjadi di situ, ya kan? Padahal kalau kita ngelihat orang-orang yang masuk di birokrasi ini orang-orang yang pilihan, SDM-nya itu Ya, betul. bagus-bagus, ya. Lulusan dari berbagai perguruan tinggi yang top, IP-nya tinggi-tinggi, ya kan, sekolah di luar negeri, sekolah di dalam negeri dan sebagainya gitu. Ya, Ya. nah, apa yang menjadi problem? Problemnya adalah bagaimana banyak sekali pekerjaan birokrasi yang sangat banyak yang tidak bisa bedakan mana pekerjaan manusia dan pekerjaan mesin. Oke. Ya, ini contoh, ya kan. Bagaimana kita misalnya bagaimana ngelola surat menyurat, itu makan waktu banyak sekali. Betul, Ngecek betul. surat misalnya, dilakukan manusia. Bagaimana kita ngontrol kondisi di lapangan dan sebagainya dilakukan manusia. Penghitungan keuangan dilakukan manusia. Banyak hal ya. Nah, artinya ini yang menjadi tantangan bagaimana kita menciptakan birokrasi yang lebih berkualitas dengan AI itu tergantung dari pimpinannya. Bagaimana kemudian kita memisahkan pekerjaan teknis dan pekerjaan human tadi. Oke. Ya tadi sampaikan Mas Arti tadi. Betul. Konsep sial dan PIPMP PIPM, tadi. ya. Ya productivity, ngomong efisiensi dan sebagainya. Itu kerjaannya bisa dilakukan oleh teknologi. Ya. Gitu ya. Tapi pekerjaan-pekerjaan bagaimana empati kepada orang. Ya, orang datang kepada dengan pendidikan, dengan masalah kemiskinan, masalah dan sebagainya. Itu human touch-nya tadi. Bagaimana Iya, kita betul. membedakan keputusan yang etik dan tidak etik, masalah integritas dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi ini yang kita harapkan dengan AI tadi adalah birokrasi yang akan lebih berkualitas. Birokrasi yang punya wajah manusia. Ya. Nah ini yang saya pikir ini penting di dalam forum ini menjadi sebuah hal yang kita menggunakan AI tidak berarti kemudian AI akan menggantikan banyak pekerjaan manusia, bukan, tetapi justru akan memanusiakan manusia. Bergantung pada pimpinannya. Bagaimana dia kemudian memisahkan tadi pekerjaan-pekerjaan yang disebut dengan high tech dan high touch. High tech, high touch. High tech artinya tadi ngomong produktivitas, efisiensi, kontrol pekerjaan rutin, administratif. Dalam survei kami tahun 2024, job future. Jadi pekerjaan mayoritas yang akan digantikan AI, pekerjaan paling banyak mungkin sekitar 80% di birokrasi, pekerjaan sifatnya administratif. Persetujuan dokumen, ngecek dokumen, surat menyurat, komunikasi dan sebagainya yang terkait dengan administratif rutin tadi akan digantikan. Sehingga kita bicara bagaimana tadi pemimpin harus bisa misahkan, oh ini enggak perlu dikerjakan. Ngapalin peraturan dan sebagainya, mana yang bisa dilakukan teknologi, lakukan dengan teknologi. Mensortir data jutaan orang dengan teknologi. Mengidentifikasi mana orang ya, dan mana miskin dan mana yang tidak dapat prioritas dan seterusnya dengan teknologi. Tapi ngambil keputusan, ya kita bicara tadi dengan konsep sialnya yang Pak Hermawan, ngambil keputusan yang kemudian punya empati pada orang, mengambil keputusan yang secara etis tadi harus dilakukan, menciptakan sebuah visi perubahan, yang birokrasi ke depan yang lebih kompetitif, itu semua adalah human touch. Betul. Jadi kita bicara tentang high touch, high tech. Ya. High touch adalah bagaimana pemimpin mendorong sisi kemanusiaannya dia. Melakukan coaching, mentoring, menginspirasi, menciptakan visi. Ya, ini adalah kita sebut dengan human touch tadi.
ya yang kita sebut high touch. Sedang high tech, bagaimana pemimpin bisa membebaskan manusia-manusia tadi yang sangat berharga di organisasi untuk digantikan mesin. Karena pekerjaan tadi memang tidak perlu kemudian ada value judgment, tidak perlu ada kemudian keterlibatan manusia, mensortir data dan sebagainya kan tidak perlu manusia. Nah jadi itu betul-betul akan kemudian kita melihat sosok birokrasi yang akan jauh berbeda, yang berkualitas, punya wajah manusiawi yang lebih kuat lagi ke depan. Tapi saya pikir tidak hanya birokrasi tapi juga semua organisasi akan arahnya ke sana. Makasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi benar-benar di awal harus dipetakan dulu ya mana pekerjaan-pekerjaan yang memang high tech tapi mana yang high touch gitu sehingga bisa memilah-milah gitu ya mana yang nantinya akan menggunakan teknologi, mana yang memang harus dari humannya yang akan lebih banyak kontribusinya di sana. Nah ini ngomongin tentang humannya nih Mas Ardi nih aku penasaran juga nih. Karena kalau misalnya kita tadi sempat di awal kan sudah di-mention juga bahwa ada ketakutan bahwa nantinya pemimpin ini akan bergantung pada teknologi gitu semua-mua. Karena dia mungkin udah keenakan, udah keasikan, lama-lama teknologi juga semakin berkembang sehingga yang tadinya high touch lama-lama bisa di high techin juga nih. Nah gimana nih Mas Ardi melihatnya gitu supaya memang benar-benar nantinya dengan semakin berkembangnya AI itu memang akan mengaugment bukan justru malah melemahkan gitu karena mungkin decision making udah bergantung pada teknologi sehingga bisa-bisa nantinya perusahaan itu kayak sekarang ya perusahaan cuma ada 2 orang dan dia bisa create sampai $1 billion gitu dari situ. Gimana Mas Ardi silakan. Memang mungkin pertanyaan yang agak ekstrim, apakah suatu saat AI akan menggantikan manusia? Itu terus menjadi perdebatan ya. Kalau yang optimis bilang ya tetaplah manusia yang akan mengontrol. Tetapi beberapa yang cukup pesimis bilang bisa jadi terjadi fenomena ketika AI menggeser peran manusia dalam kehidupan publik. Nah yaitu nanti akan kita, kalau kita umur panjang mungkin kita akan melihat seperti apa ya masa depan dengan AI ini. Tapi sekarang ketika kita kemudian berhadapan dengan generatif AI yang katanya sebentar lagi akan berevolusi lagi menjadi general AI ya, atau agentic AI. Memang tadi Pak Taufik sudah sampaikan beberapa keyword yang itu mungkin tidak akan bisa digantikan oleh AI. Empati bagaimanapun juga ini adalah khas manusia yang mungkin AI bisa diprogram seolah-olah punya, tapi itu buatan, bukan sesuatu yang alami. Lalu ada mencari meaning atau makna dalam setiap kejadian yang kita hadapi. Itu juga tidak bisa AI penuh yang mungkin bisa men-trigger tetapi kita sebagai pemimpin yang harus menemukan itu sendiri dalam interaksi kita dengan tim dan sebagainya. Nah ini yang memang akan menjadi tantangan ke depan bagaimana kita sebagai manusia mempertahankan keunikan kita sehingga kita tidak akan digantikan oleh AI. Jadi mungkin ada yang pernah lihat meme sekedar menyindir ya. Kan kita dulu berpikir teknologi itu diciptakan untuk hal-hal yang kerja kasar. Bangun, ngeruk tanah gitu ya, meratakan jalan. Teknologi sebelum AI kan perannya seperti itu, menggantikan kerjaan kasar. Sehingga yang digantikan oleh teknologi adalah pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan otot dan keringat tadi. Tapi sekarang AI ini justru mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas intelektual. Jadi makanya ada beberapa prediksi pekerjaan yang akan sulit digantikan oleh AI. Itu nomor 1 tukang ledeng. Karena tukang ledeng itu justru kerjaan kasar yang memang, mohon maaf, pekerjaan yang di lapangan gitu ya, yang tidak mungkin AI menggunakan bisa terjun langsung. Selama belum ada robotik ya. Karena masa depan konon nanti ketika AI ini berkembang, teknologi berikut adalah teknologi robotik. Jadi yang kerjaan kasar tadi, kerjaan intelektualnya AI, kerjaan kasarnya robotik, dicampur jadi satu maka terjadi revolusi berikutnya. Nah di sini kita sama-sama menunggu dan mempersiapkan diri bagaimana nanti AI dan manusia akan bisa hidup berdampingan. Tapi disinilah kemudian tadi disampaikan pentingnya etika dalam pemanfaatan AI ini.
Oke, terima kasih Mas Hardi. Jadi emang jangan sampai kayak film Terminator ya, nanti malah jadinya kita dikuasai oleh robot gitu karena kita kehilangan empati. Oke, tadi diskusinya sangat menarik. Sebenarnya kita pengen lebih lama lagi, cuman waktunya nanti nggak cukup ya, keburu mallnya tutup. Nah, terima kasih banyak atas Pak Taufik dan juga Mas Ardi atas diskusinya yang sangat menarik, penuh perspektif ya. Dan kita juga penasaran nunggu bukunya supaya segera terbit gitu ya, karena kita pengen lihat secara detail kita tuh harus ngapain sih nantinya gitu ya, supaya bisa memanfaatkan AI ini dengan bijak, supaya menjadi leader yang bijak gitu. Sehingga benar-benar bisa mungkin bisa menerapkan augmented leadership itu ya di berbagai lini organisasi kita gitu. Nah, sebelum kita meninggalkan panggung ini ada sedikit apresiasi dari Mark Plus kepada narasumber. Mungkin kita sambil menerima sertifikatnya dan juga sambil foto bersama. Silakan Pak Taufik dan Mas Ardi. Karena kita sudah ada di sesi penghujung augmented leadership ini. Oke. Silakan. Jadi terima kasih ya atas kehadiran dan partisipasi hadirin pada sesi siang hari kali ini. Oh ya, tepuk tangan dong biar rame. Siang-siang harus semangat terus gitu ya, karena kita masih akan ada banyak sesi menarik seharian ini. Dan setelah ini kita akan ada